Ya, pemirsa kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kabarnya juga saat ini kondisi di Gaza, Palestina sudah kurang lebih hampir 11 hari ya, Ya, tidak ada lagi serangan dari pihak Israel. nah, berita terbaru menyebutkan bahwa sudah ada kesempatan gencatan senjata ya antara Hamas dan juga Israel, pasukan Israel. Nah, kita lihat laporan terlebih dahulu dari Muhammad Muhammad Hussein. Hussein dari Palestina berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari Jumat pukul 2 dini hari 21 Mei 2021. Ribuan warga Gaza turun ke jalan-jalan untuk merayakan kemenangan para pejuang Palestina di Gaza yang berhasil memaksa para penjajah Israel menghentikan serangannya setelah mereka harus menerima persyaratan yang diajukan oleh para pejuang sehingga kesepakatan gencatan senjata tercapai. Kita lihat ya di belakang saya ini ratusan warga Gaza di wilayah jalur Gaza bagian tengah, tepatnya di sebuah kota Medina Az-Zahra, turun ke jalan-jalan bersama anak-anaknya, ya bersama anak kecil, dewasa, semua turun untuk merayakan kemenangan ini. Dan ini juga terjadi di seluruh wilayah di jalur Gaza, di wilayah utara, di wilayah selatan, dan di pusat kota Gaza. Masya Allah. Ya, semoga tidak hanya 11 hari nih, bisa berlanjut terus, tidak ada gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina ya. Gencatan senjatanya akan berlangsung secara permanen begitu ya, tidak ada lagi korban. Nah, kami sudah bergabung dengan Muhammad Hussein dari Gaza Palestina untuk mendapatkan informasi terbaru. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza Palestina. Iya, Mas Hussein, kita sama-sama tadi sudah melihat videonya Mas Hussein bersama dengan warga Palestina yang merayakan adanya gencatan senjata. Nah, boleh nggak cerita share kepada kami apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kemudian kesepakatan apa yang sebenarnya sudah tercapai antara kedua belah pihak? Ya, memang sejak kemarin sore sudah ada desas-desus bahwa gencatan senjata antara para pejuang Palestina di Gaza dan militer Israel, pemerintah Israel sudah tersebar yang dimediasi oleh Mesir, dan beritanya jam 2 dini hari Jumat akan mulai aktif. Dan ya alhamdulillah jam 2 dini hari saya melihat di luar tempat saya tinggal, ratusan warga Gaza sudah mulai bergerak memekikkan takbir, bertakbir berkeliling-keliling ya, turun ke jalan-jalan, yang juga diikuti oleh ribuan warga Gaza, tidak hanya di Gaza ya, tidak hanya di Gaza, namun juga di berbagai wilayah di tepi barat. Mungkin kita katakan ratusan ribu warga Palestina turun ke jalan-jalan untuk merayakan yang menurut mereka ini adalah kemenangan di pihak para pejuang Gaza, karena memang kesepakatan gencatan senjata ini terjadi setelah pihak Israel dipaksa untuk menerima beberapa persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh para pejuang Gaza. Sampai saat ini belum ada statement resmi terkait isi dari persyaratan-persyaratan yang memang selama ini diperundingkan melalui mediasi negara-negara Arab Timur Tengah maupun Eropa dan Amerika. Namun yang saya ketahui sejak awal pecahnya eskalasi antara Palestina dan Israel ini, di antara persyaratan yang sudah diajukan sejak lama oleh para pejuang adalah agar militer Israel ini menarik pasukannya dari Masjidil Aqsa, dari wilayah Al-Quds ya, yang berada di sekitar Masjidil Aqsa, dan juga berhenti melakukan intimidasi terhadap warga Palestina di desa Sheikh Jarrah, serta melepaskan para tawanan yang ditangkap dalam beberapa hari eskalasi terakhir. Mas Hussein, biasanya kan kalau kita melihat ini kan sejarah konflik Israel Palestina sudah cukup lama, puluhan tahun begitu ya Mas ya. Kalau mengacu pada sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian sebelumnya, memang kalau sudah ada kesepakatan gencatan senjata, apakah memang benar-benar sudah tuntas atau mungkin saja nanti masih akan terjadi serangan-serangan berikutnya di minggu depan, bulan depan, atau tahun depan begitu, Mas Hussein? Ya, biasanya memang setelah beberapa waktu berlalu, ya biasanya pihak Israel ini melanggar gencatan yang sudah disepakati.
namun tidak di awal-awal kesepakatan karena ini taruhannya adalah tekanan dan jaminan dari negara-negara mediasi yang memediasi dari Mesir, dari Amerika, dari bahkan negara-negara Eropa. Jadi yang memediasi ini bukan sembarangan negara, namun banyak tekanan-tekanan yang didapatkan oleh Israel. Kalau mereka nekat misalnya melanggar kesepakatan di awal-awal masa-masa kesepakatan, maka tentu akan ada sanksi yang sangat besar dan kemarahan dunia terhadap aksi tersebut. Namun kita masih terus menunggu ya, semoga kali ini memang benar-benar Gaza ini berjalan cukup lama ya, sehingga warga Palestina dimanapun berada bisa hidup kembali normal, meskipun ya setelah kesepakatan ini tercapai hari ini masih kita akan melihat banyak korban-korban luka yang belum sembuh, rumah-rumah yang hancur lebur, yang perlu waktu lama untuk kembali di recovery dan direkonstruksi. Oke, soal untuk bantuan untuk warga Palestina, terutama di Gaza, dari pantauan Mas Hussein bagaimana? Sudah mulai masuk atau sudah ada tapi belum bisa masuk ke wilayah Gaza? Untuk bantuan dari resmi dari negara atau pemerintah luar, yang saya tahu baru datang dari Mesir yang telah mengirimkan 64 ton bantuan medis dan juga bantuan logistik juga sudah masuk ya, dan termasuk 500 juta US dollar bantuan untuk rekonstruksi. Namun untuk bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah ya saya belum terlalu mengikuti, namun saya pribadi alhamdulillah kemarin saya dan tim sudah bergerak ke sejumlah pengungsian di Gaza, membagikan logistik ya, makanan, baik itu makanan siap saji maupun makanan sembako di sejumlah wilayah, tidak hanya di jalur Gaza bagian pusat, namun juga di wilayah selatan kami sudah bergerak, dan insya Allah pada pagi hari ini kita rencananya juga melanjutkan distribusi bantuan-bantuan yang sudah kami kumpulkan dari masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tapi tidak ada kesulitan ya Mas untuk memasukkan bantuan atau mengirimkan logistik bantuan begitu ke Palestina ya? Ya kesulitan ada, namun alhamdulillah kita karena sudah terbiasa, kita sudah punya strateginya, dan itu menjadi pengalaman berharga untuk kita bisa mendistribusikan bantuan dengan efektif. Baik, terima kasih Mas Hussein atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat. Salam buat rekan-rekan kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.